Tugas akhir tengah semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia dengan NPM 1903090074 dari kelas 5B Pagi Kesejahteraan Sosial. Berikut saya akan memberikan catatan khusus untuk setiap bahan pembelajaran mata kuliah pendidikan luar sekolah dan pemberdayaan masyarakat. Materi perkuliahan pertama berjudul Pendidikan dan Masyarakat. Intisari mata kuliah pertama ini adalah pendidikan dan masyarakat, siklus belajar individu di masyarakat. Secara singkat, pendidikan merupakan produk dari masyarakat karena apabila kita sadari arti pendidikan sebagai proses transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda, maka seluruh upaya tersebut sudah dilakukan sepenuhnya oleh kekuatan-kekuatan masyarakat. Hampir segala sesuatu yang kita pelajari merupakan hasil hubungan kita dengan orang lain, baik di rumah, sekolah, tempat permainan, pekerjaan, dan sebagainya. Pendidikan sudah dimulai semenjak seorang individu pertama kali berinteraksi dengan lingkungan eksternal di luar dirinya, yakni keluarga. Namun, seiring dengan bertambahnya umur bumi ini, maka kisah perbulatan karakter masyarakat tersebut mulai bergeser selaras dengan kecenderungan spirit zaman yang sudah berubah. B. Fungsi-fungsi sekolah. Sekolah menyediakan tenaga pendidik, tenaga pembangunan. Sistem pendidikan dipandang sebagai penghasil tenaga-tenaga terampil dan juga pengetahuan baru yang dibutuhkan bagi perkembangan teknologi dan ekonomi. Menciptakan integrasi sosial. Tujuan pendidikan sekolah yang terpenting adalah menjamin integrasi sosial. Bahasa nasional ini memungkinkan komunikasi antara suku-suku dan golongan yang berbeda di masyarakat. Pengajaran bahasa nasional ini merupakan cara yang paling efektif untuk menjamin integrasi sosial. Sekolah mengajarkan pengalaman-pengalaman yang sama kepada anak melalui keseragaman kurikulum dan buku-buku pelajaran dan buku bacaan di sekolah. Dengan pengalaman yang sama itu akan berkembang sikap dan nilai yang sama dalam diri anak. Kontrol sosial pendidikan. Aktivitas pendidikan baik itu di sekolah maupun di luar sekolah merupakan salah satu alat pengendalian sosial yang telah melembaga baik itu pada masyarakat tradisional maupun yang sudah modern. Pengertian pengendalian secara sadar ini berarti adanya tingkat-tingkat kesadaran dari tujuan yang hendak didapat. Transmisi kebudayaan termasuk norma-norma, nilai-nilai, dan informasi melalui pengajaran secara langsung. C. Perubahan sosial dan pendidikan. Perubahan dalam masyarakat memang telah ada sejak dulu. Unsur-unsur yang dapat dijadikan referensi oleh seseorang atau masyarakat terlebih proses adopsi perubahan itu diantaranya adalah orang tua, pemuka masyarakat baik formal maupun formal, teman dekat, figur idola, dan orang yang paling berpengaruh terhadap diri seseorang. Pendidikan dan pembaharuan. Setiap anak diharapkan memasuki sekolah dan dapat diberikan ide-ide baru tentang masyarakat yang lebih baik daripada yang sudah-sudah. Perubahan yang asasi tak akan terjadi tanpa persetujuan pihak yang berkuasa di masyarakat. Sekolah tak dapat melepaskan diri dari masyarakat tempat ia berada dan dari kontrol pihak yang berkuasa. Sekolah hanya dapat mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat dan tak mungkin mempelopori atau mendahuluinya. Jadi, tidak ada harapan sekolah dapat membangun masyarakat baru lepas dari proses perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat itu. Sesuai materi pertama ini, saya menilai soal-soal UTS yang tepat diajukan adalah bagaimana proses belajar individu di masyarakat, fungsi-fungsi sekolah, dan bagaimana pendidikan dapat membentuk masyarakat baru. Materi perkuliahan kedua berjudul Konstitusionalitas Pendidikan. Intisari materi perkuliahan kedua ini adalah salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan nasional ini meniscayakan kewajiban melaksanakan upaya mencerdaskan bangsa dan kewajiban itu melekat pada eksistensi negara.
Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sesuai materi kedua ini, saya menilai soal-soal UTS yang tepat diajukan adalah pengertian sistem pendidikan, dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan, prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban orang tua, masyarakat, pemerintah terhadap pendidikan. Tugas video ringkasan konstitusionalitas pendidikan telah diupload ke YouTube pada tanggal 4 November 2021. Materi perkuliahan ketiga berjudul Fungsi Pendidikan. Intisari materi perkuliahan 3 ini, fungsi nyata manifest pendidikan. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat, melestarikan kebudayaan, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Tingkat pendidikan yang tinggi sangat penting untuk dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Analisis empiris cenderung mendukung prediksi teoretis bahwa negara-negara miskin harus tumbuh lebih cepat dari negara-negara kaya karena mereka dapat mengadopsi teknologi yang sudah dicoba dan diuji oleh negara kaya. Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur utama, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam 4 jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Sesuai materi ketiga ini, saya menilai soal-soal UTS yang tepat diajukan adalah fungsi pendidikan dalam masyarakat, fungsi pendidikan dalam meningkatkan ekonomi, dan tugas ringkasan video fungsi pendidikan telah dikirim ke YouTube pada tanggal 12 November 2021. Materi perkuliahan keempat berjudul Pendidikan Nilai. Intisari materi keempat ini adalah pendidikan nilai merupakan hal-hal yang dianggap berharga dalam kehidupan manusia, yaitu tentang apa yang dianggap baik, layak, pantas, benar, penting, indah, dan dikehendaki oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mencapai tujuan hidup setelah mati atau akhirat. Pendidikan nilai mendorong solidaritas, hidup rukun, dan cinta alam. Warga negara yang teladan dibuat, bukan dilahirkan. Sama seperti kita belajar matematika dan bahasa, kita juga harus menjadi ahli dalam pelajaran yang mendasar untuk hidup dalam harmoni dan kemajuan sosial seperti rasa hormat, empati, kesetaraan, solidaritas, dan pemikiran kritis. Tanpa ini dan prinsip-prinsip etika lainnya yang mendefinisikan kita sebagai manusia, akan sulit bagi kita membangun dunia yang lebih baik. Pendidikan nilai mempromosikan toleransi dan pemahaman di atas dan di luar perbedaan politik, budaya, dan agama kita, memberikan penekanan khusus pada pembelaan hak asasi manusia, perlindungan etnis minoritas dan kelompok paling rentan, dan pelestarian lingkungan. Strategi yang paling umum dalam pendidikan nilai adalah 1. Penolakan diskriminasi, meramaikan perdebatan tentang masalah moral dan mempromosikan kepemimpinan kolaboratif. 2. Mencela sikap yang merugikan masyarakat secara keseluruhan tanpa menstigmasi individu. Yang 3. Menekankan gagasan bahwa kita semua dapat berubah dan bahwa kita layak mendapatkan kesempatan kedua. Sesuai materi keempat, saya menilai soal-soal UTS yang tepat diajukan adalah pengertian pendidikan nilai, tujuan dari pendidikan nilai, karakteristik pendidikan nilai, dan metodologi pendidikan nilai.
Materi perkuliahan 5 berjudul Konsep Pemberdayaan. Intisari materi kelima ini adalah pemberdayaan sosial dipahami sebagai proses mengembangkan rasa otonomi dan kepercayaan diri, dan bertindak secara individu dan kolektif untuk mengubah hubungan sosial dan institusi dan wacana yang mengecualikan orang miskin dan membuat mereka tetap miskin. Keterlibatan masyarakat miskin dalam asosiasi lokal dan mekanisme kerjasama antar masyarakat dapat berkontribusi pada pemberdayaan sosial dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan persepsi diri mereka. Kelompok rentan seperti kelompok yang sangat miskin, perempuan, dan masyarakat yang terpinggirkan seringkali tidak memiliki keterampilan dan kepercayaan diri untuk terlibat dalam pengambilan keputusan masyarakat. Oleh karena itu, mungkin penting untuk mendukung mekanisme yang dirancang untuk secara khusus menargetkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi. Sesuai materi kelima ini, saya menilai soal-soal UTS yang tepat diajukan adalah pengertian konsep pemberdayaan, peran organisasi dalam pemberdayaan masyarakat, dan bagaimana pemberdayaan hukum untuk masyarakat miskin. Tugas video ringkasan materi konsep pemberdayaan sudah diupload ke YouTube pada tanggal 24 November 2021.